Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya atas nama TKM Al Furqon yang berlokasi di perumahan Top Regency, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu. Pada intinya dengan adanya kegiatan ini, ya, konten ini sebenarnya kami sangat merasa bergembira sekali, apalagi di inisiasi ingin memajukan UMKM yang ada di Kecamatan Margahayu pada khususnya atau umumnya Kabupaten Bandung. Masih di rumah. Jadi bahwa ini adalah salah satu program strategis nasional ya PSN di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu dengan membangun sistem perekonomian, ya, dengan meningkatkan usaha kecil menengah. Dan ini kita salah satunya juga sekarang ada program yang namanya Kopdes, ya, Koperasi Desa ini nantinya itu menampung dari para UMKM itu sendiri, sehingga tingkat perekonomian masyarakat semakin meningkat seperti itu. Apalagi dengan ke depan dengan kondisi geopolitik saat sekarang ini, adanya peperangan yang terjadi di Timur Tengah, ini kan akan berdampak sangat signifikan ya terhadap perekonomian di negara-negara, terutama kita yang masih masuk kategori negara yang sedang berkembang seperti itu. Kita masih ketergantungan dari negara-negara yang sudah maju seperti itu ya, baik dari aspek energi dan sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan penguatan uh, usaha kecil menengah di kita yang dimulai dari level tingkat desa, desa kalau kita bicara desa Margahayu, Margahayu Selatan, barangkali juga akan memberikan sebuah kontribusi yang sangat signifikan. Semua desa ini akan ada di Indonesia, kalau nggak salah ada sekitar 60 ribuan desa. Nah, ini kalau semuanya bergerak, ya ada usaha ekonomi kecil masyarakat semakin maju, apalagi Kopdesa ini sekarang kan masih sedang dirintis ya. Ya mudah-mudahan itu bisa maju, tumbuh dan berkembang. Tinggal nanti kemampuan finansialnya tergantung dari kemampuan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerahnya seperti itu. Nah, tapi kan dengan kondisi efek domino dari kondisi di Timur Tengah saat sekarang, geopolitik di Timur Tengah saat sekarang ini juga berimbas seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini ada sebuah solusi, Allah memberikan sebuah jalan sehingga terjadi apa namanya sebuah komitmen yang sangat baik gitu di Timur Tengah, sehingga menjadi terjadi rekonsiliasi lah antara dua negara yang bertikai seperti ini, sehingga ini akan berdampak positif ke negara-negara berkembang, termasuk adalah negara di Indonesia saat sekarang ini. Sementara itu saja. Jadi sekali lagi saya sangat bergembira sekali dengan adanya rencana program UMKM di masing-masing desa, dengan tumbuhnya koperasi desa Merah Putih itu sendiri. Ini akan berdampak sangat positif bagi kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang masih di bawah kemampuan garis kemiskinan seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon untuk terkait dengan Petkogur, Pak ya. Kebetulan saya bermitra dengan Abah Miftah ini, ya. Kami memang ingin betul-betul bisa berbaur dengan warga masyarakat Margahayu. Ya. Kami ingin memperkenalkan tentang bekam, totok, gula. Ya, monggo Pak, mungkin ada yang perlu diinformasikan. Karena ini juga masih situasi Lebaran ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan tentang Bektogur dan juga operasi desa dan segala macam, terlebih dahulu saya terima kasih kepada Allah ya sebetulnya
udah lama dengan Pak Haji Erik itu ngambil 5 tahun setelah pensiun pejabat ya. Kagum saya sama beliau karena apa? Banyak manfaat yang dirasakan sejak saya jadi PNS dan juga link-link beliau lah di dunia pemerintahan. Ya, karena saya juga merasa junior ya, banyak menimba ilmu dengan beliau. Karena mungkin keterdekatan, karena saya juga orang Cilin, juga dia juga isi jalan Cilin, mungkin itu Allah pertemukan lewat wasilah khutbah hari ini. Padahal sebenarnya saya nggak nyangka-nyangka ada jadwal khutbah beliau yang mengontak saya, sehingga saya siap aja lah, siap gerak aja karena kalau bagaimana adalah warga Ayu binaan saya karena masih menjabat ketua MUI sekaligus juga sekcam ya di Margahayu. Terima kasih nih beliau juga dipertemukan dengan YouTuber Teliti ini juga menjadi momen ini penting. Banyak nanti masukan arahan beliau lah untuk kepentingan kita, untuk manfaat masyarakat. Nah, kemudian terkait tadi tentang bekam Toto Gurah Rukyah, sebenarnya kan itu bagian dari tugas sampingan gitu sebetulnya. Karena kenapa disebut tugas sampingan? Karena saya kan masih menjabat di pemerintahan ya, 1,5 tahun lagi pensiun. Ternyata tetap yang pokok itu saya ya tentunya ya selaku pemerintah atau selaku PNS ya wajib samina watona aja lah ke pemerintahan dalam hal ini Pak Bupati apa yang ditugaskan. Jadi bekam Toto Gurah Rukyah kemudian khutbah ini kan bagian dari di luar dari tugas ya, walaupun sebetulnya mengambil waktu sebetulnya sedikit ya, tapi kan tidak juga karena kan waktu jam kantor kan jam 1 ya. Istilahnya saya gunakan manfaatnya untuk khutbah. Kemudian juga Bektogur juga sebetulnya kan bukan saya yang berperan aktif dan ada teman-teman saya. Hanya saya buka klinik saja di rumah. Ada orang yang mau bekam, Toto, Guria, Rukyah ya ke rumah yang nanti saya punya temannya. Jadi karena saya dididik di dunia pesantren dulu, saya tahu ilmunya juga karena ada gurunya, bagaimana cara membekam gitu, bagaimana cara mentotok, bagaimana cara menggurah orang yang memang punya sakit dan bagaimana merukyah orang yang punya problem penyakit medis non medis itu saja. Dan alhamdulillah ya ada manfaat yang dirasakan khususnya di Margahayu dan umumnya di Kabupaten Bandung, bahkan dari luar Kabupaten Bandung juga ada yang ke rumah. Itu mohon ya supportnya gitu karena ini mah di luar dari bisnis itu, jadi tidak ada bisnis di saya. Orang yang berobat di rukyah kemudian hasil langsung dirasakan dan tidak ada dipungut bayaran. Dan dia yang dirasakan manfaatnya banyak yang ya istilahnya kalau orang yang kesurupan ada kemasukan jin ya di tempat langsung bisa selesai. Belum lagi nanti masalah jodoh, masalah perkara usaha, masalah kaitannya dengan hal misal rumah tangga, masalah-masalah yang dari santet, sihir dari orang lain ya kita hanya ya, dengan izin Allah lah, dengan ilmu yang saya bisa, dengan ijazah dari guru, yang insya Allah bisa sirna lah urusan-urusan dengan setan atau makhluk jinnah. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.